Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Tsumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita awali senantiasa dengan mengucapkan kalimat puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taufik, inayah dan maunahnya kita dimudahkan untuk sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian kita biasa setiap Sabtu ba'da subuh. Tema yang diminta kepada saya pada kesempatan ini adalah tentang kedudukan sholat berjamaah dan keutamaan sholat berjamaah. Jadi kedudukan dan keutamaan sholat berjamaah. Sebagai pedoman dalam Al-Quran, kita baca surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 43. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah salat oleh kalian semua, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini sebetulnya hampir umum dengan ayat-ayat yang lain, tapi lebih spesifik di ayat ini diterangkan 3 hal utama: salat, zakat, dan berjamaah. Jadi di sini diperintahkan wa aqimus shalah, tegakkan salat, wa atuz zakah, tunaikan atau bayarkan zakat itu. Zakat itu sebetulnya kayak utang, kita harus bayar. Jadi jangan orang merasa kalau berzakat itu justru dia memberikan kebaikan pada orang banyak. Sebetulnya dia memberikan kebaikan pada dirinya, karena dia melunasi utangnya dengan dia berzakat, berinfak, bersedekah. Dan yang ketiga di sini diperintahkan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ruku itu simbol dari salat. Karena salat itu simbol utamanya adalah ruku dan sujud. Oleh sebab itu, ini sebetulnya bahagian dari, kalau dibaca dalam kitab tentang salat berjamaah, maka ini adalah ayat yang dibaca dalam menerangkan tentang keutamaan salat berjamaah. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan begini: kunu ma'al mu'minin fi ahsani a'malihim wa min akhassi a'malihim wa akmalihi as-shalah. Hendaklah kalian semua berusaha bersama dengan orang-orang mukmin yang lain dalam perbuatan-perbuatan baik, selalu bersama-sama dengan orang-orang mukmin yang lain. Nah, itu artinya kita disuruh berjamaah, bekerja sama, ya. Dan hal yang paling khusus dari amal-amal yang baik yang kita lakukan bersama-sama dengan orang mukmin adalah sholat. Kita disuruh bekerja sama
dalam kegiatan apapun untuk bersama-sama berbuat baik, berbuat menegakkan syariat sesama orang mukmin. Nah, itulah perintah warka'u ma'ar-raki'in, perintah ruku bersama orang-orang mukmin tadi. Nah, amal yang terbaik itu adalah salat. Wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhil ayah ala wujubil jamaah. Cukup banyak para ulama yang menyandarkan ayat ini, inilah ayat yang memerintahkan sholat berjamaah. Bahkan ada yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah bisa diambil salah satu dalilnya dari ayat ini. Qala As-Sa'di, Imam As-Sa'di juga mufassir itu mengatakan makna sholat di dalam ayat ini adalah sallu ma'al musallin fa fihi al-amru bil jamaah lis-salati wa wujubiha. Salatlah kalian bersama dengan orang-orang lain yang salat, maka di dalam perintah salat ini adalah perintah berjamaah. Maka secara tidak langsung menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Ini menurut Imam As-Sa'di. Kita bicara dulu keutamaan, ya. Al-ajru al-mudha'af fiha. Keutamaan salat berjamaah itu luar biasa. Tentu saja yang sering kita dengar dalilnya adalah hadis dari Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Ini hadis ini muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi bukan hadis ahad, bukan hadis yang perlu lagi diteliti lagi, enggak. Ini sudah hadis yang muttafaq alaih. Ya. Itu dikatakan, ya, Rasulullah bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 227 derajat. Ya. Entah 27 itu 27.000, 27 juta, 27 miliar, 27-nya senilai rumah, senilai emas, senilai istana, enggak disebut. 27 kali lipat daripada sholat sendiri, ya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jamaah tud'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina dha'fan. Berkata Rasulullah menurut keterangan Abu Hurairah, salat seorang laki-laki secara berjamaah nilainya dilipat gandakan daripada salatnya sendiri di rumahnya atau di pasar sebanyak 25 kali lipat derajat. Itu kalau hadis Abu Hurairah 25 kali. Tapi yang populer tadi hadis itu yang muttafaq alaih 27 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu tsumma kharaja ilal masjid. Yang demikian itu nilainya. Kenapa dilipat gandakan? Hadis yang tadi 27, kemudian yang kedua tadi 25, itu karena seseorang apabila dia membaguskan wuduknya di rumahnya, ya. Kemudian dia wuduknya betul-betul sempurna sampai bahagian tumitnya kena. Karena sering orang kalau wudhu itu tumit itu nggak kena, bagian belakang kaki itu, ya. Kemudian dia keluar menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa as-shalah, tidak ada yang mendorong dia keluar dari rumahnya ke masjid kecuali niatnya untuk sholat, ya. Lam yakhuttu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka bagi orang yang melangkah ke masjid seperti itu, ya, tidak ada lain kecuali langkahnya itu adalah langkah yang meninggikan derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan sekaligus langkahnya itu adalah langkah yang menghapuskan dosa dan kesalahannya.
Fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi. Ketika dia sedang melakukan salat, maka selalu malaikat berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang itu. Madama fi musallahu malam yuhdith, selama dia di masjid itu, di tempat sholatnya, ya, apakah musola, apakah masjid, selama dia di masjid itu didoakan terus oleh malaikat sampai dia hadas. Jadi dia buang angin gitu. Kalau dia nggak hadas, terus didoain oleh malaikat. Jadi orang di rumahnya berwudu, perbagus wudu, ke masjid, nggak ada yang mendorong dia ke masjid kecuali adalah karena memang niatnya mau sholat, ya. Nggak ada yang mau ke masjid niatnya mau main-main, mau ketemu fulan, dia betul-betul mau ke masjid, mau sholat. Nah, kemudian dia sholat. Nah, ketika dia sholat dan terus tinggal di masjid sampai waktu tertentu, katakanlah antara maghrib isya misalnya, maka didoakan terus oleh malaikat sampai dia hadas. Kalau dia belum batal, malaikat terus doain dia. Itu keutamaannya juga. Doa malaikat itu adalah Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazal fi shalah man tawara shalah. Dan terus dibacakan selama dia menunggu salat berikutnya. Ya, doa malaikat adalah Allahumma shalli. Ya. Kemudian ghufranu dzunub. Keutamaan yang ketiga, pengampunan dosa. Hadis ini riwayat Khazimah dan asalnya riwayat Muslim, juga dari Abu Hurairah. Man tawaddo'a fa asbaghal wudu thumma masya ila salatin maktubah fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dzanbahu. Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, dia selalu ada kata-kata gitu, berwudu perbagus wudunya, karena banyak orang wudunya salah-salah gitu. Nah, ini wudu diperbaiki, diperbagus wudunya. Kemudian dia berjalan kaki menuju ke masjid untuk sholat 5 waktu. Dia sholat bersama imam, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Itu hadis lain. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu, Rasul mengatakan man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunadi bihin. Barang siapa yang ingin dia bisa berjumpa dengan Allah nanti ketika ketemu di akhirat, akui dia sebagai seorang muslim. Ini hati-hati ini. Jadi kita diakui oleh Allah sebagai muslim ini karena kriteria sholat ini, ya. Fal yuhafid ala haula'i sholawat, maka dia hendaklah menjaga betul sholat 5 waktunya. Jadi yang membuat kita nanti di hadapan Allah diaku kita muslim itu bukan karena KTP kita Islam, nggak ada, karena Allah nggak lihat KTP. Bukan karena kita lahir dari bapak ibu kita muslim, juga bukan karena nama kita nama Islami, namanya Abdullah, namanya Abdurrahman, ya, namanya Abu Sa'id, semuanya nama yang baik, itu tidak jaminan. Jadi dalam hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud itu dikatakan seseorang yang ingin diterima oleh Allah sebagai seorang muslim di hari kiamat itu adalah ketika dia melakukan sholat. Fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunnanal huda. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabinya, nabi kalian semua, ya. Itu adalah tuntunan yang membuat beliau selalu dapat petunjuk dari Allah. Wa innahunna min sunnanil huda, dan sesungguhnya termasuk yang disebut petunjuk-petunjuk yang membuat nabi bisa terus di atas ridho Allah dalam kehidupan kesehariannya, itu adalah walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum, ya. Meskipun kalian
berusaha untuk sholat di rumah-rumah kalian dengan sholat yang maktubah itu, maka sesungguhnya secara tidak langsung kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Dan tentunya kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian bisa tersesat. Walau qad ra'ayna wa ma yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang mengingkari tentang keutamaan salat berjamaah ini kecuali orang-orang munafik. Ya, karena kenifakannya dia mengingkari tentang keutamaan dan kelebihan sholat berjamaah itu. Ya. Kemudian cukup banyak ya tentang ini. Satu lagi saya bacakan barangkali. Nabi mengatakan, atani al-lailah atin min rabbi. Ya. Satu saat datang kepadaku malam, ya, dan pada malam itu aku mendengar langsung ada petunjuk dari Allah. Artinya Allah bicara kepada Nabi langsung. Qala, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Tahukah engkau wahai Muhammad apa yang membuat di sana, di atas sana, para malaikat sedikit berbeda-beda pendapat, membicarakan pembicaraan yang hangat di antara mereka, artinya berdialog kuat begitu, ya. Bahasa kita mungkin menganggapnya malaikat pada berdebat begitu. Qultu na'am, ya. Kata Nabi, aku tahu, ya. Kemudian itu dikatakan fil kafarat wad darajat. Pasti mereka bicara yang banyak para malaikat itu tentang soal kafarat dan darajat. Apa-apa yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan apa-apa yang membuat derajat kita jadi lebih tinggi dan lebih baik. Maka ini sekian, pasti soal itu bicaranya. Itu kata Nabi. Wa nukhilal aqdam lil jama'at. Ya. Dan kemudian dikatakan hendaklah orang yang jalan kaki untuk berjamaah, ya. Wa isbagul wudu fis sabarat, dan orang yang menyempurnakan wudunya meskipun dalam keadaan sabarat itu musim yang sangat dingin. Jadi kalau orang di musim dingin itu air itu kan jadi dingin. Kayak kita kalau wudu di puncak gitu ya, ada kedinginan, itu biasanya orang airnya jadi dikit-dikit gitu. Jadi dia tetap menyempurnakan wudunya walaupun di musim dingin, ya. Ya tinggal habis itu kita lap, nggak apa-apa, karena dingin itu kalau misalnya kita masih ada air, kena AC dan atau kena udara dingin, itu tambah dingin, ya. Wantidharus shalah. Nah, jadi malaikat itu berdiskusi tentang kafarat dan darajat dalam soal orang yang berusaha mendatangi sholat berjamaah, dan baik dengan jalan kaki atau yang lainnya, pakai transportasi maksudnya. Kemudian orang yang menyempurnakan wudu di musim dingin, ya, kasih ponten berapa, kasih nilai berapa, itu malaikat berdiskusinya soal itu. Dan orang yang intidharus shalah, nunggu sholat berikutnya, wa man hafadhu alaihinna 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Orang yang berusaha menjaga amalan-amalan itu, dia adalah orang yang hidupnya dinilai hidup dalam khair, dalam kebaikan. Dan kalau dia wafat, wafatnya khair, dalam kebaikan. Dan orang ini nanti di akhirat itu seperti bayi yang baru lahir, betul-betul hilang atau bersih dari kesalahan dan dosanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ya. Kemudian ini barangkali yang perlu dibaca satu lagi, ya. Satu lagi tentang at-tarhib min tarkil jamaah.
sedikit tentang peringatan orang yang takut atau orang yang untuk nakutin orang yang tidak mau berjamaah. Dikatakan begini, qala sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Jadi salat yang paling berat bagi orang munafik ternyata dua salat itu, isya dan subuh. Kalau kita salat subuhnya udah nggak berat, insya Allah kita bukan munafik. Tapi kalau salat subuhnya berat, salat isya-nya masih berat, ini dikatakan oleh Nabi, asqala salati 'alal munafiqin. Jadi atqala salatin 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh, salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Padahal kalau kita umat Islam ini tahu tentang keutamaan salat berjamaah isya dan subuh itu dan tidak bisa mereka lakukan kecuali dengan merangkak, pasti mereka mau merangkak. Itu begitu. Tentang keutamaan salat berjamaah khususnya isya dan subuh, kalau kita tahu itu lebih baik, betul-betul punya nilai yang baik, kita pasti akan merangkak juga. Kalau nggak bisa lakukan kecuali dengan merangkak, ya. Walau hamamtu anna amra walau ahamamtu an amura bis shalah fatuqam thumma amura rajulan fa yusalli bin nas thumma talaqa ma'a bi rijalin ma'ahum jarrama man hataba ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharrik alaihim buyutahum bin nar. Kata Nabi begini, kalau aku diizinkan bisa memerintah semua orang satu-satu sholat itu, aku bisa perintahkan mereka sholat, maka aku akan ajak, aku perintahkan setiap orang, ya, mengajak kawannya. Jadi aku perintahkan orang itu sholat, dan orang itu yang diperintahkan ngajak lagi kawannya sholat, ngajak lagi kawannya sholat, ya, perintahkan. Dan nggak ada satu kaum yang mengaku bersyahadat, ya, dan dia saksikan sholat itu adalah sesuatu yang diperintahkan, dia dengar panggilan azan, ya, kecuali orang itu kalau nggak sholat di masjid, aku akan bakar rumahnya, kata Nabi. Nah, itu ini hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, ya. Para jemaah sekalian, memang kalau secara syariat itu ada beberapa pendapat para ulama tentang sholat berjamaah ini. Ada yang mengatakan wajib, dan yang mengatakan wajib pertama di antara mazhab itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini sebetulnya salah satu mazhab yang mewajibkan sholat berjamaah. Jadi begini, awalnya dulu, ya, beliau punya fatwa tentang sholat berjamaah itu wajibnya wujubul, bukan wujubul a'yan, tapi wujubul kifayah. Wajibnya wajib kifayah. Nah, itu ternyata karena beliau ada qaul qadim, ada qaul jadid. Waktu beliau di Kufah di Irak, itu qaulnya qaul yang mengatakan sholat berjamaah itu wajibnya kifayah. Karena dulu masjid-masjid itu kecil dan belum jumlahnya banyak. Yang mau sholat banyak, nggak nampung. Karena nggak nampung, ya sholatnya adalah sholat wajib kifayah. Yang udah ada yang sholat di situ, sudah, kita nggak sholat pun nggak apa-apa di situ, sholat di rumah. Karena masjidnya kecil. Kita bisa bayangkan kalau Imam Syafi'i hidup di saat ini, gitu. Jadi beliau itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Jadi istilahnya waktu di Kufah Irak begitu, waktu di Mesir lain lagi fatwanya. Beliau memfatwakan wajibnya wajib kifayah sholat berjamaah ini itu karena waktu dulu itu jumlah masjid atau tempat sholat sedikit, orang yang mau sholat itu banyak. Maksud saya, kita bisa bayangkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah hidup pada zaman modern sekarang ini, masjid banyak, orang yang sholat nggak mau banyak, kira-kira beliau ganti nggak fatwa beliau dari wajib kifayah menjadi wajib ain?
Nah itu begitu maksudnya. Jadi beliau salah satu yang mewajibkan sholat berjamaah, tapi meskipun kewajiban beliau adalah kewajiban kifayah. Jadi kalau udah ada masjid, musola, ada yang imam, ada yang sholat, sudah, yang lain boleh sholat di rumah. Itu awalnya begitu. Tapi kita lihat fatwa beliau didasari oleh kondisi di zaman itu, masjid sedikit, orang yang sholat banyak. Kayak kita sholat di pasar atau di ya di mall gitu kan, kalau maghrib misalnya sholat nggak muat, orang udah pernah sholat di situ, mungkin kita jadi berapa ronde itu sholat karena tempatnya kecil misalnya. Nah dulu ketika beliau berfatwa sholat wajib itu kifayah seperti itu. Kalau imam-imam yang lain ya seperti Imam Hanafi, itu Imam Hanafi berpendapat wajib ya. Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, berpendapat sholat itu wajib ya berjamaah apabila kita mendengarkan azan, karena beliau bersandar kepada hadis dari Abdullah bin Umi Maktum yang ketika minta rukhsah kepada Nabi, boleh nggak saya nggak datang sholat berjamaah karena saya buta. Lalu kata Nabi, hal tasma'un nida, kamu dengerin nggak azan? Naam ya Rasulullah. Ya, maka kata Nabi, fa'til masjid, maka datangi masjid kalau gitu. Nah, tapi menurut pendapat beliau ini adalah seukuran kita dengar panggilan azan. Nah, bagaimana kalau panggilan azannya di zaman modern kayak begini? Nah, dijelaskan oleh imam yang dari kalangan Imam Maliki ini, bukan Imam Maliki sendiri, tapi itu maknanya adalah beliau menyampaikan ini wajib sejarak ketika kita mendengar suara azan dikumandangkan secara tanpa pengeras suara. Jadi istilahnya kalau teriak di sini kedengaran itu sampai katakanlah 5, 6 rumah, 7 rumah, itu wajib datang untuk sholat berjamaah. Nah ini yang beliau sandarkan tentang hadis Abdul bin Maktum dan tadi rumah akan dibakar itu. Sedangkan Imam Syafi'i tadi berpendapat wajibnya wajib kifayah. Tapi kita boleh berpandangan seandainya beliau mengatakan wajib kifayah itu karena kondisi dulu di zaman beliau masjid itu sedikit. Sedangkan Imam bin Hambal ya, Imam Hambali itu berpendapat wajib ya, wajib, dan wajibnya kalau menurut beliau adalah wajib ain ketika orang itu ada masjid. Jadi nggak dikatakan jaraknya, nggak dikatakan apa. Ketika dia lihat ada masjid, maka dia tidak boleh memilih sholat kecuali di masjid. Itu dasarnya begitu. Nah itu pendapat-pendapat dari para imam madhab. Jadi tentang sholat berjamaah ini Imam bin Hambal juga mendasari pendapat beliau dari ayat Quran di surat An-Nisa. Itu ayat yang bicara tentang sholat berjamaah dalam perang. Jadi dalam perang itu saja itu diatur sholat berjamaah, disuruh oleh Nabi bikin saf itu 2, saf yang depan sholat, saf yang belakang pegang senjata, pegang pedang, pegang anak panah, pegang tombak. Jadi kalau ada yang menyerang, dia melakukan itu di belakang orang yang sholat ya. Ketika sudah selesai sholatnya itu, bentar ayatnya surat An-Nisa ayat berapa itu, yang intinya nanti saya carikan dulu ya. Yang intinya adalah di dalam ayat itu diperintahkan sholat berjamaah pada kondisi perang tanding. Perang tanding waktu itu kan, karena perangnya berhadapan langsung, bukan perang kayak sekarang. Jadi yang satu sholat di depan, yang di belakang menyiapkan diri dengan senjata. Selesai sholat ini mundur ke belakang, yang di belakang tadi maju ke depan sholat. Begitu seterusnya bergantian. Nah itu di dalam sholat kondisi perang tetap sholat berjamaah. Kalau seandainya tidak wajib, kata Abdullah bin Imam Hambal ini, maka Allah tidak memerintahkan sholat berjamaah seperti itu. Cukup udah sholat masing-masing aja sendiri-sendiri. Tapi karena ayat Al-Quran mengatakan mereka sholat berjamaah dalam kondisi perang seperti itu, maka sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Meskipun demikian, sampai pada hari ini tetap ini merupakan bahagian dari ikhtilaf para ulama tentang sholat berjamaah ini. Jadi tetap mereka ada yang berpendapat
ya, sholat jamaah ini ya itu adalah kewajiban yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Jadi walakinna ma'a dzalik la yasihu an yudhallil man la yara wujubaha aslan. Kita juga tidak boleh menolak pendapat orang yang beranggapan sholat berjamaah tidak wajib ya. Jadi wajibnya seperti itu tadi, memang para imam hampir semuanya mengatakan wajib, tapi tetap ketika ada imam-imam yang mengatakan adalah sunnah muakkadah ya, maka kita tidak boleh melarang orang yang berpendapat sholat berjamaah tidak wajib. Meskipun kita tahu Nabi itu ya, kalau kita mengikuti keterangan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian bagaimana melihat aku sholat. Nabi itu, kalau coba kita tanya ya, saya tanyakan bapak semua, Nabi itu seringnya sholat di masjid atau di rumah? Untuk Nabi pasti jawaban kita adalah Nabi sholat di masjid. Nabi itu sholatnya selalu berjamaah atau sholat sendiri? Jawabannya Nabi selalu sholat berjamaah. Nabi itu sholatnya di awal waktu atau di tengah atau di akhir waktu? Jawabannya juga di awal waktu. Kalau melihat itu dari 3 amalan Nabi yang katakanlah kita tadi disuruh sholat sebagaimana mencontoh beliau, maka beliau selalu sholat di masjid, beliau selalu sholat berjamaah, beliau selalu ya sholat pada awal waktunya. Maka dari itu, terlepas dari hukum tadi yang masih diperdebatkan oleh para ulama ya, kita kalau mau mengikuti apa yang Nabi lakukan, maka berusaha untuk selalu sholat berjamaah. Itu maksudnya. Jadi meskipun kita harus tetap menghormati orang yang berpandangan sholat berjamaah itu tidak wajib ya. Wa minhum ya man dhahaba ila wujubuha alal kifayah, karena sebagian mereka ada yang berpandangan wajibnya wajib kifayah, yang kalau sudah ditegakkan oleh satu masjid maka yang lain yang belum datang nggak apa-apa sholat di rumah. Wa minhum man dhahaba ila wujubiha alal a'yan, dan memang sebagian lain ada yang berpendapat wajibnya wajib ain ya. Jadi ya, itu barangkali perbedaan pendapat tentang sholat berjamaah ini. Kemudian kaifiat sholat berjamaah yang lain yang mungkin perlu disinggung barangkali adalah sholat berjamaah ini. Kalau secara kaifiat ya kita sudah sebagaimana kita amalkan sehari-hari. Sholat berjamaah itu ada imam ya, ada makmum, dan minimal orang berjamaah itu adalah 2 orang minimal ya. Kita tahu kalau 2 orang sholat berjamaah ya, dan kalau di masjid saya kira insya Allah nggak pernah akan ada 2 ya. Kalau kita sholat di jalan atau musafir mungkin kita sholat bisa berdua atau bertiga ya, atau di kantor mungkin bisa, tapi kalau sholat di masjid insya Allah kita pasti akan sholat lebih banyak. Dan alhamdulillah kita di masjid ini Jami' Baitur Rahman sebagaimana kita saksikan selalu sholat berjamaah alhamdulillah cukup ramai. Dan menariknya subuh ini kita sholat itu kalau Bapak perhatikan itu selalu paling tidak minimal 3 saf ya. Baiklah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, membimbing kita supaya semakin paham dengan agama ini, dan kalau sudah paham kita menjalankannya, dimudahkan untuk melaksanakannya, itu yang lebih baik, itu yang terbaik. Bukan kita di ayat ini tadi dikatakan begini sebabnya. Ayat surah Al-Baqarah ini setelah ayat 43 itu bunyi ayat begini, atamuruna nas bil ma'ruf ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Allah ingatkan kita jangan seperti orang-orang Bani Israel, ngajak orang kepada kebaikan tapi dia sendiri ngelupain dirinya. Ngajak orang ayo sholat ke masjid tapi dia sendiri nggak ke masjid. Itu Bani Israel
Itu diserahkan dalam ayat ini biasa begitu. Kalian lupakan diri kalian, padahal kalian baca, kalian ngerti itu adalah harusnya begitu. Nah, itu begitu. Itu kaum Bani Israel. Nah, ini di dalam ayat 44 dari ayat yang tadi kita baca, ayat 43. Dan kemudian ada kalimat berikutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, mintalah tolong dengan sabar dan salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan salat bukan hal yang mudah. Apalagi lagi ada bencana, lagi ada sakit, lagi ada apa, suruh sabar. Kadang kita ngomong enak aja ngomong sabar, lu nggak ngerasain, gua yang ngerasain, susah sekali sabar, kan begitu. Nah, itu memang kata Allah, sabar sama sholat itu bukan hal yang mudah kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk yang dimaksud adalah orang yang yakin perjumpaan dia dengan Allah nanti. Kalau dalam sholat, dia merasakan seolah-olah melihat Allah dalam sholatnya. Dan kalaupun dia tidak melihat, dia yakin nanti di hari kiamat pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang sholat yang dia kerjakan. Jadi itulah barangkali, mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita sekalian, dan kita tutup dengan kalimat Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu li taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.